Nah, tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan itu pun saksi-saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mereaksi ya tentang bagaimana hiruk pikuk ya pemilihan presiden, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa insya Allah yang terbaik adalah Pak Prabowo dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, tentu saja kita mengevaluasi ya beberapa hal yang sangat patut kita reaksi tentang bagaimana di Solo, yang mana ini adalah kandang banteng betulan yang diketuai oleh DPC-nya adalah Pak FX Rudy. Mereka orangnya sangar. Kekecewaan Rudy tentang kondisi yang mana di Solo dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Gibran dalam suara sementara hitungan quick count. Nah, tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap. Rudy meminta seluruh kader untuk tenang dan menunggu hasil resmi dari KPU. Jangan terprovokasi ataupun terpancing dengan apapun juga. Menurut Rudy, Kota Solo harus tetap tenang dan aman tanpa ada itulah gesekan video pendek FX Rudy, DPC PDI Solo. Sudah, paling tidak sudah mengakui ya. Kalau kita melihat komentarnya bahwa sudah berupaya, bahkan mulai tunjuk hidung sama partai yang lain yang mendukung Ganjar. Ya, diantaranya adalah tadi sampaikan P3, kemudian ada yang lainnya, bahwa yang menyediakan saksi hanya PDI Perjuangan, yang lainnya tidak siap sih. Ini sudah mulai. Nah, perlu saya informasikan bahwa untuk di Solo itu berdasarkan hitungan quick count itu PDI Perjuangan 33%,80, kemudian atau PDI atau Ganjar Pranowo 33,80%, kemudian Prabowo Gibran 49,93%, dan Amin 16,27%. Jadi kalau lihat Prabowo 49,93, ini sudah hampir 50%. Jadi jauh selisih 17%. Nah, itulah dinamika politik ya yang selama ini Rudy PDI begitu optimis ya, dan tentu saja ini kan banyak keblunderan ya, yang mana ketika itu Rudy marah-marah, bahkan Ibu Riana kena, semua satu keluarga Jokowi itu menjadi sorotan oleh Pak Rudy. Padahal data itu belum tentu benar oleh Pak Rudy. Sudah disampaikan dengan rasa kebencian yang luar biasa. Akhirnya membawa dampak yang luar biasa juga. Jadi kekalahan Ganjar Pranowo itu diakibatkan memang banyak blunder-blunder yang terjadi. Yang terakhir itu Cak Lontong. Cak Lontong itu betul-betul blunder di Jawa Timur, sehingga secara global nasional bagaimana orang Jawa Timur disebut gak kakean cangkem, tangane keting, dengan kalimat-kalimat melotot yang sangat begitu marahnya ya Cak Lontong kepada orang Jawa Timur, sehingga reaksinya ini luar biasa. Reaksinya luar biasa. Ini sama dengan kita itu migrasi menggiring. Orang yang selama ini sudah anteng di Ganjar Pranowo,
bisa pindah karena ucapan-ucapan blunder-blunder itu. Termasuk Pak Mahfud MD yang blunder, termasuk Pak Ganjar Pranowo ngasih skor 5 dengan senyuman yang sepertinya menghina. Ya. Itulah. Sebenarnya kalau pada waktu itu PDI punya strategi tidak menyerang Pak Jokowi, mungkin anteng. Ya kalau kita evaluasi ya, memang kenyataannya saya orang Jawa Timur ya, orang yang paling berada di akar rumput, tahu persis ketika orang itu beropini, ketika kita di warung kopi ya, sambil kita merokok di warung-warung, kita sering berbicara seperti itu ya. Yang menghina Pak Jokowi ya, menghina Gibran. Nah ini Pak Rudi ini kan sering ya menghina Gibran ini. Akhirnya dampaknya luar biasa. Sehingga kekalahannya luar biasa. Mestinya di Jawa Tengah itu harus aman, paling tidak PDI menang atau Pak Ganjar menangnya 60%. Ternyata di Jawa Tengah PDI atau Ganjar kalah total. Nah, Jawa Timur yang selama ini menjadi kandangnya PDI juga jauh. Pak Prabowo menang sampai hampir 65%. Bayangkan, rekor tertinggi ya untuk kemenangan Pak Prabowo di Jawa Timur ini luar biasa. Oke, saya kira itu kita tetap harus fair ya. Jadi kita tunggu kekuatan realnya secara manual ya dari KPU sehingga kita tahu yang jelas. Tetapi paling tidak ini sudah menjadi acuan bahwa kekuatan itu adalah hitungan cepat. Jadi kalau misalkan direkayasa tidak bisa, karena apa? Sudah diketahui sejak awal. Jadi segi positifnya quick count itu adalah kita sudah mengetahui, dan selama ini kalau dihitung manual di dalam perjalanan, kalau tidak quick count tidak mengasih informasi dulu, maka ini akan berbahaya ya. Dan kita harus berterima kasih dengan waktu cepat kita sudah mengetahui, tetapi kita tetap harus menunggu ya hitungan yang resmi dari KPU. Dan tentu saja harapan kita orang Indonesia, mari kita tetap belajar berpolitik yang baik, fair ya, tidak perlu kita mencari kambing hitam. Ketika kita kalah, kita selalu mencari orang curang seperti itu. Ya sama dengan dulu. Pak Jokowi menang, Pak Jokowi PDI menang ya, yang bilang juga sebelah curang. Nah, sekarang PDI sudah merasakan itu. Sekarang sudah curang. Ya memang curang mungkin ya, tapi kan skalanya kan tidak sebesar. Sudah diketahui sejak dini ya, itu ya, kita awasi bersama. Karena pengawas pemilu itu di lapangan luar biasa banyaknya. Oke, terima kasih. Tetap kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.